Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmati Kamardotilah dengan NIM 2014050026. Baiklah, saya dari kelas TBI kelas A. Di sini saya akan membacakan ayat kursi dan menjelaskan maknanya. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhittuna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wa ma fil ard. Wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan membacakan arti dari ayat kursi. Artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Selanjutnya, keutamaan ayat kursi ini, semua dalam Al-Quran adalah surat yang agung dan mulia. Demikian juga seluruh ayat yang dikandungnya. Namun, Allah Ta'ala dengan kehendak dan kebijaksanaannya menjadikan sebagian surat dan ayat lebih agung dari sebagian yang lain. Surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah, sedangkan ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Jadi, surah Al-Baqarah ayat 255 yang akan kita pelajari bersama dalam kesempatan ini adalah ayat kursi. Ubay bin radhiyallahu berkata, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abdul Muzir, tahukah engkau ayat mana di kitab Allah yang paling agung?" Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau berkata, "Wahai Abdul Muzir, tahukah engkau ayat mana di kitab Allah yang paling agung?" Aku pun menjawab. Maka beliau memukul dadaku dan berkata, "Demi Allah, selamat atas ilmu yang diberikan Allah kepadamu, wahai Abdul Muzir." Dalam kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan setan yang mencuri harta zakat, disebutkan bahwa setan tersebut berkata, "Biarkan aku mengajarimu beberapa kalimat Allah, memberimu manfaat dengannya. Jika engkau berangkat tidur, bacalah ayat kursi. Dengan demikian, akan selalu ada penjagaan dari Allah untukmu, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi." Ketika Abu Hurairah menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, "Sungguh ia telah jujur, padahal ia banyak berdusta." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2187.
Selanjutnya, tafsir dari ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, yang hidup kekal serta terus-menerus mengurus makhluk. Allah adalah nama yang paling agung milik Allah Ta'ala. Allah mengawali ayat ini dengan menegaskan kalimat tauhid yang merupakan intisari ajaran Islam dan seluruh syariat sebelumnya. Maknanya, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Konsekuensinya, tidak boleh memberikan ibadah apapun kepada selain Allah. Al-Hayyu dan Al-Qayyum adalah dua di antara Asma'ul Husna yang Allah miliki. Al-Hayyu artinya yang hidup dengan sendirinya dan selamanya. Al-Qayyum berarti bahwa semua membutuhkannya dan semua tidak bisa berdiri tanpa Dia. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa kedua nama ini menunjukkan seluruh al-asma dan al-husna yang lain. Sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Hayyu Al-Qayyum adalah nama yang paling agung. Pendapat ini dan yang sebelumnya yang terkuat dalam masalah apakah nama Allah yang paling agung, dan semua nama ini ada di ayat kursi. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Dia selalu menyaksikan dan mengawasi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi darinya, dan Dia tidak lalai terhadap hamba-hambanya. Allah mendahulukan penyebutan kantuk karena biasanya kantuk terjadi sebelum tidur. Barangkali ada yang mengatakan menafikan kantuk saja sudah cukup, sehingga tidak perlu menyebut tidak tidur, karena jika mengantuk saja tidur, apalagi tidur. Akan tetapi Allah menyebut keduanya, karena bisa saja orang tidur tanpa mengantuk terlebih dahulu. Yang kedua, orang bisa menahan kantuk tetapi tidak bisa menahan tidur. Jadi menafikan kantuk tidak berarti otomatis menafikan tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Semesta alam ini adalah hamba dan kepunyaan Allah, serta di bawah kekuasaannya tidak ada yang bisa menjalankan sesuatu kehendak kecuali dengan kehendak Allah. Man zallazi yasfa'u indahu illa bima syaa. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Memberikan syafaat maksudnya menjadi perantara bagi orang lain dalam mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Inti syafaat di sisi Allah adalah doa. Orang yang mengharapkan syafaat Nabi SAW berarti mengharapkan agar Nabi SAW mendoakan di sisi Allah. Ada syafaat khusus untuk Nabi Muhammad, seperti syafaat untuk dimulainya hisab di akhirat, dan syafaat bagi penghuni surga agar pintu surga dibukakan untuk mereka. Ada yang tidak khusus untuk Nabi SAW, seperti syafaat bagi orang yang berhak masuk neraka agar tidak dimasukkan ke dalamnya, dan syafaat agar terangkat ke derajat yang lebih tinggi di surga. Jadi, seorang muslim bisa memberikan syafaat untuk orang tua, anak, saudara, dan sahabatnya di akhirat. Akan tetapi, syafaat hanya diberikan kepada orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan iman. Disyaratkan dua hal untuk mendapatkannya. Yang pertama, izin Allah adalah untuk orang yang memberi syafaat. Yang kedua, ridha Allah untuk orang yang diberi syafaat. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh meminta syafaat kecuali kepada Allah. Selain berdoa, hendaknya kita mewujudkan syarat mendapatkan syafaat dengan meraih ridha Allah. Tentu dengan menaatinya, menjalankan perintahnya semampu kita, dan meninggalkan semua larangan. Ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum.
Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Ini adalah dalil bahwa ilmu Allah meliputi semua makhluk, baik yang ada pada masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Allah mengetahui apa yang telah, sedang, dan yang akan terjadi. Bahkan hal yang tidak terjadi tidak ada. Bagaimana sewujudnya seandainya Allah? Ilmu Allah sangat sempurna. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima yasha. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali dengan apa yang dikehendakinya. Tidak ada yang mengetahui ilmu Allah kecuali yang Allah ajarkan. Demikian pula ilmu dengan zat dan sifat-sifat Allah. Kita tidak punya jalan untuk menetapkan suatu nama atau sifat kecuali Dia kehendaki untuk ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ibnu Abbas radhiyallahu menafsirkan kursi dengan berkata, Al-Kursiyun mawdi'u qamah. Kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 3116 dan dihukumi syahih oleh Al-Hakim dan Al-Azabdahabi. As-Sunnah menetapkan sifat-sifat seperti ini sebagaimana ditetapkan Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk. Ayat ini menunjukkan besarnya kursi Allah dan besarnya Allah. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidakkah langit yang 7 dibanding kursi kecuali laksana lingkaran anting yang diletakkan di tanah lapang? Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 361 dihukumi sahih oleh Ibnu Hajar dan Albani. Wala ya'udu hifzuhuma. Dan Allah tidak terbebani pemeliharaan keduanya. Wa huwal azizul azim. Dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Allah memiliki kedudukan yang tinggi dan zat berada di ketinggian, yakni di atas langit, di atas singgasana. Dalam hadis, Nabi SAW bertanya kepada seorang budak perempuan, "Di mana Allah?" Ia menjawab, "Di langit." Nabi SAW bertanya, "Siapa saya?" Ia menjawab, "Engkau adalah Rasulullah." Maka Nabi SAW berkata kepada majikan budak perempuan tersebut, "Bebaskanlah ia karena ia sungguh beriman." Hadis riwayat Muslim nomor 537. Jadi kesimpulannya, yang pertama, semua ayat Al-Quran agung. Adapun ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Yang kedua, disunahkan untuk membaca ini setiap selesai salat wajib, pada zikir pagi dan sore, dan sebelum tidur. Yang ketiga, penegasan kalimat tauhid. Yang keempat, al-arti al-hayyun dan al-qayyum yang menunjukkan seluruh nama Allah yang lain. Yang kelima, semua bentuk kekurangan harus dinafkahi dari Allah. Yang keenam, arti syafaat dan syarat memperolehnya. Yang ketujuh, ilmu Allah sangat sempurna. Yang kedelapan, kita hanya menetapkan untuk Allah nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya tanpa menyerupakannya dengan nama dan sifat makhluk. Yang kesembilan, arti dan keagungan kursi Allah. Yang ke-10, ketinggian dan keagungan Allah adalah zat dan dari kedudukan. Yang ke-11, kesalahan orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Yang ke-12, penetapan banyak nama dan sifat Allah menunjukkan. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.